Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasana. Maka di sini saya akan melanjutkan kegiatan dari tahap simulasi dari awalnya tahap pembentukan, peralihan. Sekarang kita akan melanjutkan tahap kegiatan dan pengakhiran. Baiklah, teman-teman, sesuai dengan sepakatan kita di awal, kalian tidak perlu lagi menemukan pendapat. Nah, di sini saya akan memberikan masing-masing kepada teman-teman bebas memilih topik yang harus kita bahas dan apa yang pernah kalian alami atau yang sering kita alami di lingkungan kita. Baiklah, untuk itu mungkin dari teman-teman Zahra, Indah, Intan, dan Dia dan Esi bisa memberikan topiknya. Untuk Zahra sendiri, saya lebih memilih kurang etika dalam menggunakan sosmed. Dan untuk Indah, yang kita harus bahaskan lebih baiknya yaitu tentang pelecehan seksual, karena di sekarang ini kan sering mengalaminya adanya pelecehan seksual. Kalau Intan, lebih baik kita membahas tentang pergaulan bebas, karena di pergaulan bebas ini juga sering terjadi di masa sekarang, baik itu di masa anak remaja, SMA, ataupun perkuliahan. Untuk Esi sendiri, apa yang Esi pilih untuk pembahasan ini? Saya yaitu lebih baik kita membahas tentang penculikan, karena penculikan ini kan di mana-mana banyak sekali para perampokan ini sering terjadinya penculikan di rumah-rumah orang. Dan Indah, apa yang harus bisa diajukan topiknya memilih tentang broken home, karena broken home itu marak sekali juga terjadi pada setiap rumah tangga atau di setiap orang tua dan anaknya, seperti itu. Kepada teman-teman sudah memilih masing-masing topik yang telah diberikan. Nah, pada saat ini kita akan menetapkan topik yang harus kita bahas. Nah, saya Zahra sendiri jelaskan tentang apa itu kurang etika dalam menggunakan sosial media. Nah, sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu etika. Etika itu adalah sesuatu komunikasi antara seseorang dengan orang lain dengan cara tutur kata yang baik, dengan sikap yang baik, dengan apapun itu. Ketika kita belum kenal apapun sudah kenal, kita dengan etika yang harus kita lakukan atau komunikasi yang kita ucapkan itu harus dengan baik, mau secara itu mau teman, mau guru, mau saudara. Nah, kita bersikaplah komunikasinya dengan etika yang baik di lingkungan, di rumah ataupun di luar. Nah, untuk etika di dalam sosial media pun seperti itu juga, kan sering terjadinya ada orang yang tidak kenal kepada kita, mereka sering menchat kita atau inbox kita. Nah, di situ kan mereka sering banget tanpa adanya assalamualaikum gitu, tanpa adanya salam kenal seperti itu, langsung chat kayak gitu, kalau ataupun mereka bikin video. Nah, alangkah baiknya kita yang ada etika seperti itu, kita menjawab dengan salam, dengan tertib, dengan tutur yang kata yang baik, seperti itu. Nah, untuk contoh kurang etika dalam menggunakan sosial media itu, misalkan di dalam grup suatu WA nih. Nah, di dalam grup WA itu kan banyak sekali, misalkan ada anak SMP, SMA, atau anak yang di atas SMA seperti itu. Nah, di situ kan perbanyakan percakapan. Nah, tanpa disadari ada seseorang nih, misalkan dia tidak berpikir untuk ini dikirim bagus apa tidak. Nah, tanpa dia ketahui, dia mengirim video itu seharusnya yang tidak layak, seharusnya dikirim. Nah, itu adalah salah satu contoh kurang etika dalam menggunakan sosial media. Nah, di grup itu kan seharusnya ada anak-anak, itu seharusnya tidak layak dilihat seperti itu. Itu menurut saya. Menurut
Indah sendiri, etika tidak hanya berkaitan dengan tutur kata, tapi etika juga berkaitan dengan niat yang tulus yang bisa diekspresikan dengan ketenangan, kesabaran dan empati dalam berkomunikasi. Nah, kita tahu sendiri bahwa dalam Islam juga diajarkan kita dalam bersikap etika dengan baik. Nah, orang tua sendiri pun telah mengajarkan kita beretika dengan sopan santun terhadap orang tua maupun sebaya dan kepada siapapun. Nah, untuk di sosial media sendiri pun memang sih banyak sekali anak-anak atau remaja itu mereka ketika menggunakan sosial media mereka kurang beretika ataupun kurang moralnya. Nah, misalkan mereka membuat status di sosial media itu atau kata-katanya yang tidak baik, seperti misalkan ada hal kata-kata misalkan menggunakan kata sebelumnya dia misalkan menggunakan kata anjing, itu dialihkan menjadikan kata anjim lah, seperti itu. Nah, sekarang marak sekali mereka menggunakan kata-kata itu menjadi kata-kata model di sekarang. Baik, terima kasih kepada Indah telah menjelaskan atau berpendapat tentang etika dalam menggunakan sosial media. Mungkin ada lagi teman-teman ingin yang menambahkan atau berpendapat. Saya Intan, saya juga ingin berpendapat, juga ingin menambahkan bahwa banyak sekali juga masalah kurang etika ini dalam menggunakan sosial media. Nah, menurut saya juga etika itu dari zaman dulu Rasulullah SAW juga telah mengajarkan kita bahwa adab akhlak itu sama dengan juga etika. Kita harus baik kepada siapapun. Nah, etika itu di mana-mana akan sangat baik di mata orang. Nah, itu etika itu adalah salah satu penilaian di lingkungan sosial kita sendiri. Seperti itu, orang akan menilai kita ini bagaimana bergaul, bagaimana kita bersikap dengan baik atau tidaknya. Nah, saya sendiri pun berpendapat juga dalam menggunakan sosial media itu ya benar seperti teman-teman yang lain, bahwa banyak sekali juga teman-teman di sosial media itu mereka kurangnya beretika dalam menggunakan sosial media, seperti menggunakan status itu kata-kata yang tidak baik seperti itu, ataupun mereka di sosial media itu mereka seharusnya kan ada yang lebih tua di dalam grup, namun mereka memanggil dengan nama orang itu. Tidak seharusnya kita harusnya menghargai teman yang lebih tua kita itu atau memanggil dengan kakak atau abang seperti itu. Ada juga mereka kurangnya etika dalam sosial media ini, ketika ada teman yang lagi ngobrol atau apa seperti itu, mereka memotong pembicaraan seperti itu. Temannya yang belum habis ngomong tapi temannya sudah memotongnya seperti itu. Itu adalah salah satu etika kurang etika dalam menggunakan sosial media. Menurut saya seperti itu. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Sendiri dia akan berpendapat sedikit bahwa kurangnya etika dalam menggunakan sosial media ini sangat pesat. Nah, sosial media ini sangatlah suatu hal yang kita gunakan begitu bebas kayak gitu tanpa kita sadari seperti itu. Banyak sekali kata-kata kasar yang digunakan dalam menggunakan sosial media. Banyak sekali haters atau netizen kayak seperti misalkan ada di TikTok nih, misalkan ada satu orang mengupload videonya. Nah, ada satu sisi orang ini tidak suka, namun satu sisi yang lain itu mengomen dengan kata hal yang tidak baik atau menggunakan kata-kata kasar seperti itu. Menurut Esi sendiri sama seperti teman-teman lain, bahwasanya banyak pengguna sosial media itu kurangnya etika. Misalkan kayak di TikTok tuh banyak sekali orang-orang
dimana dia kayak ada seseorang nih, dia mengupload videonya dengan cara dia pamer-pamer barang-barang yang mewahnya seperti itu, dengan cara dia kayak misalkan aku punya barang nih mewah-mewah nih, pasti kalian nggak mampu, seperti itu. Nah, sehingga yang melihat pun jadi kayak emosi, tidak sabar, dan dia membuat orang meresahkan seperti itu, sehingga yang para netizen tersebut marah dan mereka memaki-maki orang yang membuat seperti itu dan tidak suka hal dengan sikap dia dengan videonya seperti itu. Dan lain juga, sehingga orang tuh dan yang pembuat video ini pun semakin suka seperti itu ketika netizen mengkomen videonya. Dan disitulah mereka tidak ada rasa malu, para pengupload video tersebut. Dia malah kayak suka seperti itu. Dia suka dihujat seperti itu oleh netizen. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman sudah menjelaskan atau membahas pendapat tentang dari kurang etika dalam menggunakan sosial media. Agar tidak jenuh dalam kegiatan kita ini atau dalam pembahasan kita ini, maka mungkin kita atau melakukan suatu game kayak gitu dari teman-teman. Gamenya itu jadi saya akan maka gamenya itu ketika saya sebutkan abjadnya, saya tunjuk kalian, maka kalian jawab nama negaranya tersebut. Oke? Baik, kita akan mulai gamenya. A, B, C, D, F, G, H, I, Indonesia. Baik, terima kasih sudah menjawab, maka kita akan lanjut lagi. J, Jepang. Baik, terima kasih kepada teman-teman sudah kita melakukan gamenya. Alangkah baiknya kita kembali lagi ke pembahasan kita ya. Mungkin dari teman-teman bisa disimpulkan dari pembahasan kita. Saya Zahra. Saya akan menyimpulkan pembahasan kita hari ini. Baiklah, kepada Zahra dipersilakan untuk menyimpulkannya. Baiklah, saya akan simpulkan pembahasan kita hari ini. Bahwasanya kesimpulan yang ada etika komunikasi dalam menggunakan sosial media, khususnya Instagram, sangatlah diperlukan. Hal ini meminimalkan sesuatu negatif dari tanggapan dan cara pandang seorang pembaca ataupun masyarakat. Selain itu, setiap gambar atau foto yang diupload haruslah dipilihnya, dapat dipublikasikan, dan yang menjadi koleksi pribadi. Etika komunikasi juga dalam media sosial ini memang sangat diperlukan, baik untuk mengupload gambar, menuliskan status, atau memberikan komentar. Hal yang kita lakukan di ranum publikasi itu bersifat sosial. Nah, semua khalayak masyarakat terbuka dan berhak memberikan komentar ataupun hal positif ataupun negatif lain tanpa ada batasnya. Jadi sebelum kita mengupload, menulis atau memberikan komentar, baiknya memeriksa kembali. Sudah kita upload, menulis dan memberikan komentar dalam etika? Sudahkah kita menggunakan etika sosial media sosial ini? Siapkah kita memberikan tanggapan positif atau negatif dari apa yang kita lakukan di media sosial? Nah, jika sudah kita
paham, jika sudah siap, maka alhamdulillah ketika misalkan etika kita bisa memahami dalam menggunakan media sosial. Baiklah, cuma itu saja yang bisa saya simpulkan. Baik, saya Intan. Saya akan berpendapat bagaimana perasaan saya mengikuti bimbingan kelompok ini. Menurut saya sangatlah bagus dalam mengikuti kegiatan ini. Dengan adanya saya paham etika dalam menggunakan sosial media ini, kedepannya saya bisa berbuat dengan lebih baik dan meningkatkan etika dan belajar dengan orang lain, bersikap dengan baik di dalam sosial media, baik di WA, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Dan saya bisa berkomentar dengan baik, dan sebelum melakukan hal itu saya bisa berpikir dulu sebelum bertindak. Baiklah, itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Intan telah menjelaskan pendapatnya. Mungkin ada teman-teman yang lain akan menjelaskan. Saya Esi sendiri juga akan berpendapat tentang kegiatan ini. Menurut saya, perasaan saya begitu lega ketika sudah tahu bahwa dalam menggunakan etika dalam menggunakan sosial media itu sangatlah penting dalam ranah kehidupan kita, karena di kehidupan kita ini dalam sehari-hari kita menggunakan sosial media, karena ketika kita menggunakan media sosial ketika kita berbuat baik, bercakap, bersopan santun, maka teman-teman atau orang lain mengikuti kita akan berdampak dengan baik. Itu saja. Terima kasih kepada teman-teman sudah berpendapat tentang pembahasan ini. Maka kegiatan bimbingan kelompok ini tidak berakhir di hari ini. Mungkin dari teman-teman ada berkesepakatan kapan lagi kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi. Menurut Intan, alangkah baiknya kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok minggu depan saja. Baik, terima kasih kepada Intan telah memberikan kesepakatannya. Maka kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok itu di minggu depan dengan membahas topik-topik yang belum kita bahas. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman semuanya telah memberikan ilmu, pembahasan, dan gagasan ide-ide yang telah diutarakan hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah, tutur kata yang membuat yang tidak baik, berkenaan yang tidak baik. Saya akhiri. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Seperti di awal kita berdoa dulu, maka berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan sampai di sini kegiatan kita, dan terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.